Aisyah sudah. Oh iya. Iki tawang tukang syuting. Ini kita memasuki wisata Jogja Bay. Sekarang diganti water bomb Jogja. Water Bay. Ini waktunya pagi hari jam 9. Jogja Bay lagi sepi karena masuknya di hari Kamis. Kita kepagian ya. Loh Bu, kandani kok. Bu, kandani kok. Apa Pak? Kandani kok. Kandani kok. Wis dikandani yo dikandani. Mbok. Tak kok bali makandani apa, Bu? Mau sing foto banner oh di grup ah. Anu Mbak Giri ya Pak. Oh, HP ini Mbak Giri ya tak nggih. Dikirim tadi kelas 5. Paling sih. Mbak sama jalan. Luar arah iku anu lho Pak, nak musim warna-warni Pak. Iya kan ya? Iya, ayo. Ayo. Ke museum warna-warni. Ini Pak, Bilal itu akeh peluncuran apa sih Pak itu. Ini kilo semacam titik dulu. Pas kok lagi kan mulai gitu. Boleh tajuran Video dulu ya tak loh. Itu terus. Ayo kita bisa kan masuk? Mesin air, biasa kalau mesin air bisa baru kita renang ya. Ayo lekat kene Istan. Ini masih juang buka lah. Wes Pak. Ayo masuk. Ya, Faiz mau wis ta? Gusteng iki Kanjeng Ratu Hemas. Oh, iki sing meresmikan. Nah, Ikutan live. di awet-awet lho, Bu. Yang pasang diisi dulu ya. The Tether water bumi. Pak Sopi wis. Alhamdulillah. Ternyata Kak Ngijen Ibu Hima. Hai. Inilah peserta. Halo. Halo. Hai. Ini ibu bapak walinya ya? Ya. Sama ibu bapak gurunya. Tadi ini maju dari Gresik apa di hotel? Dari hotel Wah, hotel tentrem ya? bintang kecil. Oh, Maria. Monggo, silakan. Tentrem ayam. Nah, Masih ada lagi di luar? Sudah? Oh, masih ada. Sudah tapi nah, sudah. Kita nonton dulu bentar ya. Oke. Kita perkenalan
apa itu air. Halo. Oh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan sebagai pemandu yang ada di Museum Air. Salam kenal semuanya. Hai Kak Rizwan. Ini udah pada mandi belum? Sudah. Tapi mau mandi lagi. Belum apa udah? Ibu bapaknya udah belum? Belum. Tadi dari Gresik, kemarin berarti kemarin ya? Ya. Sebelumnya udah dari mana? Ke Jaro. Oh, Ziarah. Ziarah di mana-mana? Mana-mana. Di mana-mana? Masya Allah. Allah Allah. Saya ucapkan selamat datang di Museum Air Water for Life di Waterboom Jogja. Kalau orang Inggris ngomongnya wah. Wah. Kalau orang Amerika bilangnya water. Orang Jerman. Kayaknya ada pintar bahasa Inggris semua ini ya. Nek wong Jawa pripun? Nek wong Jawa banyu. Delok banyu. Banyu. Betul tuh. Ini semangat banget ini pengen mandi di pagi-pagi ya. Baik, jadi di teater kita di sini kita akan memutarkan video kurang lebih 8 menit. Itu memperkenalkan apa itu air, manfaat air, terus air itu datangnya dari mana, dan juga apa gunanya air buat kehidupan sehari-hari. Oke? Diperhatikan. Nanti ada-adanya diperhatikan ya videonya. Nanti tak tanya lo ya. Ada pertanyaan? Buatan? Durasinya. Aku tuh seneng banget loh ke Gresik, ke pasar Gresik. Nyarinya telur ikan. Ya, itu guys, enak banget itu. Wah, bader. Benar banget itu, Bu. Telur. Kalau nggak request mas, saya digawat dari. Aku minggu lalu habis dari sana soalnya. Belum kenal ya, Bu. Kenalan? Sudah kenal. Ada yang mau pindah? Enggak? Ada Mas. Jangan gitu, Bu. Karena dia marah loh. Di sini ada yang takut sama kegelapan, soalnya nanti lampunya bakal dimatiin. Wah, itu paling bener itu. Apalagi akhir bulan, waduh. Gawat itu. Dah, siap semuanya? Ya. Oke, selamat menikmati. Satu. Do muncrat do kadang niku. RS. Terima kasih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan air. Misalnya untuk memasak, untuk minum, untuk mandi. Air juga sangat berperan penting bagi kesehatan tubuh kita. Ada manfaat air putih yang kita dapatkan untuk tubuh kita jika kita rutin mengkonsumsi air putih pada takaran yang tepat untuk mengaktifkan kinerja organ tubuh kita setelah kita bangun tidur. 1 gelas air putih sebelum makan akan membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh, dan minum air putih sebelum tidur akan membantu untuk menghindari stroke atau serangan jantung. Lalu apa sebenarnya air itu?
Air adalah zat atau materi penting penunjang kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Ilmu kimia menyebutnya sebagai H2O, yaitu setiap molekulnya terdiri atas 2 atom hidrogen yang terikat pada 1 atom oksigen. Air juga adalah zat pelarut penting yang mampu melarutkan banyak zat kimia lainnya. Selain berwujud cairan, air juga bisa berubah menjadi padat dalam bentuk es ataupun gas sebagai uap air, tergantung tekanan dan suhu. Perjalanan kita menelusuri pengetahuan tentang air dimulai dari planet biru. Planet biru, tempat yang kita tinggali ini merupakan salah satu planet yang ada di tata surya kita yang kita kenal sebagai bumi. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sumber air lainnya. Tapi tahukah kamu kalau planet bumi adalah satu-satunya planet yang dapat kita tinggali? Ya, karena di bumi terdapat air, daratan, oksigen yang cukup, karbon dioksida untuk tumbuhan berfotosintesis, dan lapisan atmosfer untuk menjaga bumi dari benda-benda asing dari luar angkasa. Airlah yang membuat warna bumi ini kelihatan biru ketika dilihat dari luar angkasa, sudah ada sejak kelahiran planet ini. Pantaslah bumi disebut planet biru karena lebih dari 70% merupakan perairan. Dari 70% yang merupakan perairan, 97% diantaranya merupakan lautan dan sisanya 3% merupakan sumber air tawar. Tapi yang dapat dipergunakan untuk minum manusia hanya 1%. Selebihnya berbentuk es dan gletser di kutub. Kutub Selatan. Tapi tahukah kamu dari mana asal-usul air di bumi? Ilmuwan menduga bahwa dulu bumi kering tanpa air. Kemudian saat usia bumi masih muda, suatu energi membuat permukaan bumi mencair. Ada juga yang beranggapan bahwa tabrakan dengan asteroidlah yang membuat adanya air di bumi. Peneliti pun menganalisis meteorit. Pertama mereka melihat kandungan kondrit karbon pada meteor yang terbentuk bersamaan dengan matahari. Asteroid Vesta berusia 14 juta tahun, hampir sama dengan kelahiran tata surya, tak luput dari penelitian. Sebuah penelitian di Laboratorium Kimia Universitas Cambridge, Inggris, mengungkapkan bahwa asal-muasal kehidupan makhluk hidup selain manusia di bumi adalah dari air. Berawal dari meteorit angkasa yang jatuh di bumi, diyakini membawa bahan khusus yang bereaksi dengan gas nitrogen yang ada di udara dan membentuk hidrogen sianida dalam jumlah besar, lantas bercampur dengan air. Pada akhirnya, kemudian bertemu dengan hidrogen sulfida yang banyak terdapat di kawah Gunung Berapi. Lalu matahari dengan ultravioletnya menyinari campuran hidrogen tadi, yang pada akhirnya terbentuk senyawa awal untuk DNA dan jaringan sel yang pertama. Sel yang baru terbentuk lama-kelamaan bergabung menjadi satu membentuk organisme baru. Oleh sebab itu, ilmuwan percaya bahwa makhluk hidup pertama berasal dari air, sampai akhirnya berevolusi naik ke daratan. Lalu bagaimana proses perjalanan air sampai ke rumah kita dan dipergunakan untuk kebutuhan hidup lainnya? Ada 3 komponen penting yang saling berkaitan untuk tersedianya air bagi kehidupan kita, yaitu hutan, lapisan hidrosfer, dan matahari. Hutan merupakan asal-muasal mata air dan juga sungai-sungai. Di samping itu, hutan dengan lapisan bawah tanahnya menyimpan cadangan air yang sangat berguna ketika masa kering tiba. Hutan juga berperan besar dalam siklus air, karena jutaan pohonnya menyokong penguapan air ke atmosfer yang menimbulkan hujan. Lapisan hidrosfer seperti sungai, danau, rawa, dan laut berperan menampung dan mengalirkan air untuk kebutuhan hidup manusia. Sungai-sungai mengalir ke perkotaan, ke area persawahan, ke bendungan-bendungan yang pada akhirnya ke laut. Sampai ke laut, airnya menguap karena adanya sinar matahari. Dari sinilah awal terjadinya siklus air yang terjadi secara terus-menerus, menjaga jumlah air di bumi cenderung tetap atau stabil. Perjalanan air tidak berhenti di sini saja.
ada masalah besar yang mengancam miliaran penduduk dunia, yaitu krisis air. Para ilmuwan dan badan dunia yang berkaitan dengan air memperkirakan bahwa pada tahun 2030, hampir setengah populasi manusia yang ada akan menghadapi kekurangan air. Pertambahan jumlah penduduk, penggundulan hutan, pencemaran sungai dan air tanah dengan limbah, laju pembangunan yang menutup daerah resapan air dipastikan akan semakin menekan jumlah air bersih yang sangat dibutuhkan manusia. Belum lagi masalah bencana banjir dan sanitasi yang buruk sangat rentan terhadap timbulnya penyakit. Maka dari itu, ada hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan agar masalah ini tidak berkelanjutan. Mulailah dengan diri sendiri dan keluarga, yaitu dengan bijak dalam penggunaan air dan berhemat memanfaatkannya. Dan juga ada usaha-usaha bersama yang berguna, seperti menanam pohon sebanyak mungkin, tidak mencemari lingkungan, membuat sumur resapan di rumah masing-masing, dan tidak mengeksploitasi air tanah secara berlebihan, demi terjaganya ketersediaan air di masa mendatang. Wih, selesai. Gimana videonya? Kurang. Ya Allah, ini aja biasa yang kelamaan kok adik-adiknya mau pada mandi udah. Apa yang didapat dari videonya adik-adik? Adik-adiknya dulu ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Apa? Menghemat air, Bu Wintere. Ada yang tahu kapan krisis air terjadi? Wes, kino-kino adik iki. Sama jenenge? Raffi Ahmad ya. Ada yang tahu air datangnya dari mana? Tadi dari videonya ada loh. Dari mana? Bukan. Air itu datangnya dari laut. Nah, di dunia ini ada namanya water cycle. Water cycle atau perputaran air. Nah, perputaran air itu awal mula datangnya air itu dari laut. Oke? Dari laut menguap jadilah awan mendung. Terus hujan di mendung tambah udan. Lagu ya, Pak. Nah, terus hujannya turun ke gunung, dari gunung turun ke bendungan. Nah, ditampung sama pemerintah di bendungan, turunlah ke kota. Ke kota itulah air yang kita pakai sehari-hari. Nanti balik lagi dari kota ke laut, laut ke awan, awan muter terus gitu setiap hari atau setiap tahun. Paham? Ada pertanyaan? Renangnya Semangat banget kapan? yang di belakang itu. Siapa namanya? Nah, nanti kita akan masuk ke museum air di sebelah kanan. Nanti adik-adiknya dulu ya, baru bapak ibunya. Karena kita harus memberi ilmu untuk adik-adiknya dulu. Nanti dibuat 2 baris adik-adiknya. Dan mungkin itu untuk di video ini. Siap-siap dan dilihat barang bawaannya, jangan sampai tertinggal. Sampahnya juga tidak boleh ditinggalkan. Siap semuanya? Siap. Mari kita pergi. Kasih jalan untuk adiknya. Ayo sini, ikuti Mas. Baris dua-dua. Ayo langsung dua-dua Raffi. Nah, dua-dua. Ayo sampai belakang dua-dua, ayo.
Nggak boleh apa? Tahu tidak boleh menyentuh? Oke, nggak boleh lari-lari ya. Oke? Mari Bapak Ibu, ayo kita lanjut di sini ya. Naik turun. Naik lagi. Naik lagi. Kurang rekreasi, kolesterol, turun bilang. Oke? Ini namanya kita belajar oke ojek ini. Tanaman mati. Karena family. Kalimantan. Kalau di dunia ada yang tahu? Tuh, kalau di Indonesia itu nomor berapa? Ada yang tahu? Salah. Dua. Tiga. Nah, kalau di dunia itu Kalimantan itu ada sebutannya. Sebutan di dunia itu namanya paru-paru dunia. Jadi Kalimantan itu dia sudah terbangin terus ya, terus ditanamin sawit. Ada yang tahu kejadian di Kalimantan? Tahu? Kasian ya? Nah itu akibat dari penebangan hutan. Oh benar, yang di sawah itu kan tidak bisa hidup, masih berapa? Jadi ini dilihat ini di atas ini namanya kanopi yang ada di hutan. Ini fungsinya untuk melembabkan hutan. Jadi tanah-tanah di hutan lembab itu akibat adanya kanopi yang ada di hutan yang kayak gini nih. Daun-daun yang besar yang menutupi tanah ada di hutan, yang menutupi matahari masuk ke dalam hutan. Itu. Terus fungsinya itu ada yang tahu? Bukan. Nah, fungsinya itu menyimpan cadangan air. Dibaca, Bu. Paling nggak sekolah wis bendina diulang, lagi layak renang. Medune kok kene sih. Atas. Pak, kalau gedangnya Pak. Kalau kedange, lho ono ngene. Ka ono isine. Lu tak tahu. Mataram itu bendungannya dari Magelang dan turunnya di Kalasan gitu. Nah, kalau Selat Mataram itu dibangun pada tahun 1942. Paham adik-adik? Oke, lanjut lagi. Tanah lah udah banyak so. Harus susu. Kilo maksudnya urusnya kota Jogja. Dataran tinggi dan kawasan hutan penduduk, sungai, kawasan pantai. Ya, lanjut yuk.
pedagang cuek. Pedagang cuek loh. Bawa air, Pak. Orang cuek, saking cuek. Dia temenan nih. Pedagang cuek namanya. Isu, pakaian, perhiasan, bersaudara, bahkan sampai mobil yang dari semua itu dengan air. Apa itu? Gawe bangunan tuh, gawe beton ya gunakno air. Kincir air. Disenggol. Ayo, mau didengarkan. Pertanian, konsumen terbesar air pertanian, 70%, kemudian industri 19% dan rumah tangga 11%. Air yang untuk keperluan industri sering Anda tidak sadar bahwa telah menggunakannya, semisal kerajinan kita, yaitu kertas, tisu, pakaian, perhiasan, minuman bersoda, bahkan sampai mobil yang tidak dari semua. Ya biar nono kincir digawe memompa air. Inilah beberapa manfaat Dapur, betul. Jadi ini adalah pusat air yang kita gunakan sehari-hari. Dapur salah? Kamar mandi, betul. Jadi ada yang tahu? Kita dalam tubuh kita menggunakan air sebanyak berapa? Per hari? Berapa? 2 liter. Itu aja benar tuh. Ada yang tahu nggak tadi tulisnya? 2 liter per hari. Biar tidak dehidrasi. Tapi di sini kita bahagia mengenai dapur sama kamar mandi. Jadi ada tahu kan tadi ada berita pada tahun berapa tadi? 2030. Jadi kita nggak boleh boros-boros pakai air. Nah di sini lihat nih ada sini namanya kamar mandi. Nah, tadi pakai ini sabar ya, bukan kayu mau. Ada yang pakai kayu mau juga ini. Ada yang pakai kayu mau? Enggak. Pakai shower semua? Wah, bagus sekali. Kalau pakai shower jauh lebih irit daripada pakai kayu. Kalau pakai kayu itu kita tumpah air. Tadi juga ada dapur, jadi tiap hari kita pakainya di dapur untuk memasak, untuk minum, dan lain-lain. Paham kan? Kita untuk mengirimkan zat-zat gizi ke semua sel. Air juga penting untuk pencernaan, untuk menyerap, asimilasi dan ekskresi. Tubuh manusia dapat bertahan sekitar 5 menit. Baris dua-dua. Tadi barisannya mana? Ayo. Yang lagi. Sabar mandi. Jangan apa-apa ya. Paus.
Betul nggak mau bergerak? Udah? Ya lanjut yuk. Awas lu dicopot juga lu. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari Bapak Ibu atau ada pertanyaan? Udah ada Bu. Kapal selam. Mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Nggih, bandulan riyen. Iya. Mari kita coba